Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Majuan, jangan di luar, agak majuan. Boleh. Kita sama-sama. Iya. Biar dah sempit, ya. Ayah, maju kita sama-sama. Halaman 61. Qala Allah Ta'ala, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum. La yu'akhidhukumullahu, tidak memperhitungkan kum akan kamu, Allahu oleh Allah, billagwi dengan kesia-siaan, fi aimanikum pada sumpah-sumpah kamu. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, innal lagwa qaulul arabi la wallahi wa bala wallahi. Sesungguhnya sumpah sia-sia itu, yaitu ucapan orang Arab, tidak demi Allah, wabala, dan ya demi Allah, fi syira'i wal bai'i, pada jual dan beli, wa ghairi dhalika, dan selain yang demikian itu, mimma yu'akkiduna bihi kalamahum, dari apa-apa yang mereka memperkuat dengannya akan omongan mereka. Wala yakhturu bibalihim al-halafa, dan tidak terlintas bibalihim al-halafu, di hati mereka, oleh sumpah. Walau qila liwahidin minhum, andai dikatakan kepada seorang dari orang Arab, sami'tukal yawma tahlifu fil masjidil harami alfa marratin la ankara dhalika, aku mendengar akan kamu pada hari ini tahlifu, bersumpah oleh kamu di Masjidil Haram sebanyak 1000 kali, niscaya mengingkari oleh orang itu akan yang demikian. Wala'allahu qala la wallahi alfa marrah, jangan-jangan dia, yaitu mengucapkan tidak demi Allah, alfa marratin 1000 kali. Wa qala Abu Hanifah, berkata oleh Imam Abu Hanifah, innal lagwa huwa an yahlifa ala syai'in ya'taqidu annahu kana summa bana annahu lam yakun. Sesungguhnya kesia-siaan dalam sumpah adalah, yaitu bahwa sumpah oleh seseorang atas sesuatu, ya'taqidu, yang meyakini oleh dia, annahu, akan bahwa sesuatu, kana, yaitu telah terjadi, sumabana, kemudian nyata, annahu lam yakun, oleh bahwa sesuatu itu tidak terjadi. Fasyafi'i la yujibul kafarata fil mas'latil ula wa yujibuha fis saniyati, maka adapun Imam Syafi'i, yaitu tidak mewajibkan oleh Imam Syafi'i akan bayar kafarat fil mas'alatil ula, pada masalah pertama, wa yujibuha fis saniyati, dan mewajibkan oleh Imam Syafi'i akan kafarat fis saniyati, pada masalah kedua. Wa Abu Hanifah yahkumu bididdi min dhalik, sedangkan adapun Abu Hanifah, yaitu menghukumi oleh Imam Abu Hanifah dengan lawanan dari yang demikian itu hukum. Walakin yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, akan tetapi memperhitungkan oleh Allah akan kamu dengan apa-apa yang mengusahakan oleh hati kamu. Ay qasadathu minal aymani bijiddin, yakni bermaksud, berniat oleh hati
akan dia daripada sumpah dengan kesungguhan, warabatat bihi, dan mengikat hati dengan sumpah itu, fahanastum, maka melanggar sumpah oleh kamu. Fa idza halafa ala syai'in bil jiddi fi annahu kana hasilan summa dhahara annahu lam yahsul faqad qasada bidzalika al-yamini tasdiqa qawli nafsihi wa rabata qalbuhu bidzalik falam yakun dzalika lagwan bal kana hasilan bikasabil qalbi. Maka apabila bersumpah oleh seseorang atas sesuatu dengan kesungguhan, pada bahwasanya sesuatu itu ada, sesuatu itu yaitu hasil, kemudian zahir oleh bahwasanya sesuatu itu tidak hasil, maka qasada bidzalikal yamini, maka sesungguhnya bermaksud, berniat oleh dia dengan itu sumpah, tasdiqa qawli nafsi, akan membenarkan ucapan dirinya, warabta qalbihi bidzalik, dan bertujuan akan mengikat hatinya, warabta qalbihi bidzalika, dengan demikian itu sumpah, falam yakun dzalika lagwan, maka tidak ada oleh yang demikian itu sumpah yaitu kesia-siaan, bal kana hasilan bikasabil qalbi, bahkan ada yang demikian itu hasil dengan mengusahakan hati. Wallahu ghafurun, adapun Allah yaitu zat yang maha pengampun. Haitsu lam yu'akhidkum bil lagwi, sekira-kira tidak memperhitungkan oleh Allah akan kamu dengan sumpah sia-sia, ma'a kaunihi nasyian, serta keadaan lagwi itu terbit min adamil ikhtiyati, dari ketiadaan hati-hati. Halimun, lagi maha penyabar, haitsu lam yu'ajjil bil mu'akhadhati ala yaminil jiddi, sekira-kira tidak menyegerakan oleh Allah dengan memperhitungkan atas sumpah keseriusan, kesungguhan. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashur, sadaqallahul azim. Segini. Bapak, Ibu, Saudara, pagi ini kajian kita masih tafsir Al-Munir Syekh Nawawi Al-Bantani pada paparan surat Al-Baqarah ayat 225. Surat Al-Baqarah ayat 225. Perlu diketahui oleh kita bahwa sumpah dalam terminologi agama adalah tahqiqul amri wa tauqiduhu bi dzikrismin min asma'ihi ta'ala au sifatin bi sifati dzatih. Saudara, yang namanya sumpah adalah memperkuat sesuatu dengan cara menyebutkan atas nama Allah atau sifat zat Allah. Itu namanya sumpah. Sumpah demi Allah, begitu. Itu namanya sumpah. Bahasa Arab, wallahi, demi Allah, itu sumpah. Tallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah, itu begitu. Warabbil Ka'bati, demi Tuhan yang
mempunyai Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah itu Allah, atau wa izzatillah, demi kemuliaan Allah, wa qudratillah, demi kekuasaan Allah, namanya pakai sifat Allah. Ini disebut sumpah dalam bahasa agama. Sumpah itu, saudara, kurang bagus walaupun benar, apalagi enggak benar mah. Imam Syafi'i radhiyallahu an, beliau bilang, ma halaftu fi hayati qattu walau kuntu sadiqan. Kata Imam Syafi'i, saya belum pernah seumur hidup saya, kalau kata orang kebon jeruk, sejejak bujak, saya belum pernah ngomong demi Allah walaupun saya benar. Saya benar, belum pernah ngomong demi Allah, apalagi bohong. Enggak mau nyembarangin nama Allah, jadi rendah akhirnya. Itulah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardah. Enggak mau sumpah, apalagi kalau sumpahnya palsu. Demi Allah, saya menjadi presiden, akan menegakkan keadilan seadil-adilnya, memberi kesejahteraan, menegakkan hukum tanpa tebang pilih. Demi Allah, ini bahaya kalau sampai tidak dijalanin. Demi Allah saya jadi RT, demi Allah saya jadi wali kota, demi Allah saya jadi bupati, demi Allah, begitulah seterusnya. Ini bahaya, apalagi kalau sumpah palsu. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Al-Imamul Bukhari meriwayatkan hadis, Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Bukhari, ada orang desa, orang yang tak mengenal peradaban, orang dari perkampungan, tidak mengenal pendidikan. Dia datang kepada Nabi pengen ngaji. Dia datang sama Nabi, dia langsung nanya, ya Rasulullah, mal kabair? Wahai Rasulullah, dosa gede itu apa-apa, supaya saya tahu dan saya bisa menghindarinya, supaya saya tidak terjebak. Dianggapnya enggak gede, ternyata gede menurut agama. Dianggapnya kecil, ternyata besar pengaruhnya dalam agama. Dan saya pengen selamat bukan di dunia doang, sampai akhirat. Beritahulah Nabi, apa-apa yang namanya dosa gede itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, al-isyraku billah, syirik, dosa paling gede syirik. Dalam Al-Quran Allah jelaskan pada surat Luqman, inna syirka la zulmun azim, syirik itu sungguh dosa yang gede. Syirik, menduakan Tuhan. Itu orang enggak cukup segitu, dia nanya lagi sama Nabi, summa qala summa madza ya Rasulullah. Dia nanya lagi, ya Rasul, baik sesudah syirik apalagi dosa gede itu Nabi? Nabi jawab, summal uququ lil walidain. Kemudian kalau kamu pengen tahu dosa gede, dosa kagak nurut sama orang tua, dosa doraka, doraka sama orang tua, doraka.
disuruh, tar kalau saya mati tolong baginya yang benar, jangan sampai ribut lo pada. Ribut si kakak mencak-mencak sama adik, si adik juga begitu sama kakak, ribut. Ini dosa gede, namanya okok lil walidain, duraka ama orang tua. Dia nanya lagi, summa qala, summa madza ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, apa lagi dosa gede itu? Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaminul ghamus, sumpah palsu, sumpah doang, ngerjain kagak gitu. Ini dosa gede, sumpah mau mensejahterakan rakyat, udah jadi memenjarakan rakyat. Ini gede. Mau mengatasi banjir, tadinya sedengkul jadi sepinggang, mengatasi makin ke atas. Jadi saudara, sumpah dalam dagang, demi Allah modalnya belum dapat. Ada nggak orang dagang begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Itu pakai demi Allah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim, al-halafu manfaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil barakati. Sumpah yang dilakukan oleh orang yang berbisnis demi Allah itu memang membuat barang jadi laku, tapi berkah ora ada. Untung mah gede puyeng, mana itu duitnya nggak tahu ini ya, habis-habis aja. Dari kecil, dari dulu dagang sampai sekarang nggak ketahuan puguhnya. Ini nggak ngerti, nggak ini masih susah juga dagang dari dulu nih. Ini jangan-jangan ada sumpahan, sumpah. Jangan pakai sumpah begitu. Demi Allah, demi Allah, sumpah tuh kalau terlanjur sumpah, demi Allah saya mau sedekah pisang 1 tandan, udah panen mau kebun pisangnya ora. Demi Allah, pakai demi Allah. Ini gimana kalau kita terlanjur sumpah, enggak dijalanin sumpahnya, maka wajib bayar denda, bayar kafarat. Bayar kafarat. Kafarat itu bayar denda sumpah. Ada 2 dendanya. Ada 2. Pertama, boleh pilih 1 dari 3. Boleh pilih, bebas. Pertama, dendanya memerdekakan hamba sahaya, atau memberi beras ama orang miskin 10 orang, masing-masing 1 liter, sekilo dah, masing-masing 1 liter. Udah repot, sekilo, lebih dikit lebih bagus. Sekilo, saya mau pengennya sekarung, lebih bagus.
masing-masing sekilo, 10 orang, atau memberi pakaian 10, kalau pakaian itu apa ya, per bijinya, per lembar, sesetel, baik. Enggak, kalau sesetel kan dari biji ke bawah, ini kan baju piece namanya. Jadi 10 piece untuk 10 orang miskin. Terserah pakaiannya, mau ngasihnya BHS untuk 10 orang boleh, BHS merek Atlas boleh, hasil sedekah BHS boleh, hasil sedekah Atlas boleh 10 orang. Waduh, mahal ya BHS, mahal. Kaos oblong 10, tapi jangan kaos partai. Kaos 10 orang, buat 10 orang, nggak boleh 1 orang. 10. Ini pilihannya. Boleh memerdekakan budak, boleh ngasih beras 10 kilo lah untuk 10 orang miskin, boleh juga ngasih pakaian 10 pakaian untuk 10 orang miskin. Itu satu. Bila ini nggak mampu, yang mananya aja dari 3, nomor 2, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Nanti di surat Al-Maidah ayat 46 kita jabarin, karena di sana hukumnya. Ini kita ngomongin sumpah, saya belum nerangin ayat, tapi saya harus buat prolog dulu sebelum masuk ini, karena nanti nggak ngerti kalau langsung masuk aja, kan begitu. Rumah juga langsung ketok-ketok repot, jadi ribut, begitu. Bukan kerjaannya ngerjain, jadi ribut itu begitu. Jadi kita harus diatur. Jadi kafarat itu begitu, kita bagi berasnya, niat dulu di rumah. Nawaitu an ukhrija hadzal mal an isqati ma fi dhimmati minal kafaratil yamini. Bahasa Indonesia aja, bahasa Arab puyeng ngapalinnya, apalagi zaman corona begini pusing, bikin bocah juga pelajaran pusing. Ya habisnya saja, aku niat mengeluarkan ini beras sebagai denda kafarat sumpah yang saya kerjakan, wajib karena Allah Ta'ala. Dah. Baju begitu juga, aku niat membagikan ini baju 10 baju untuk 10 orang miskin sebagai denda sumpah saya. Baju. Puasa juga begitu, niat saya puasa esok hari daripada kafarat sumpah fardu karena Allah Ta'ala, niat puasanya. Kalau sumpah tuh nggak boleh dibagi-bagi, beras 5 liter, baju 5 potong, pis 5 potong, nggak boleh, kan 10 juga nggak boleh. Kalau mau beras, beras semuanya, kalau mau baju, baju semuanya, nggak boleh. Baju. Dan tidak boleh dikasih 1 orang, 10 orang, 10 orang. Depan rumah 4, belakang rumah 4, atau depan rumah 3, belakang rumah 3, kanan 2, kiri 2, kan 10. Beras begitu tuh. Siapa tuh yang nggak punya tuh? Begitu. Biar selamat di hadapan Allah. Pakai sumpah-sumpah segala. Sumpah berat, sumpah jabatan, demi Allah, demi Allah, curang juga ujungnya, demi Allah. Ini tidak benar, ini nggak benar. Itu sumpah namanya, sumpah. Pertanyaannya, bagaimana kalau sumpah main-mainan? Sumpah main-mainan di Indonesia nggak ada sebetulnya.
yang sumpah main-mainan. Kalau di Arab ada. Sudah biasa orang Arab tuh dikit-dikit. Udah makan, la wallah. Tuh udah biasa orang Arab itu. Dikit-dikit wallah gitu. Belum, demi Allah. Tuh, orang Arab dikit-dikit aja udah kayak begitu aja. Ente nggak makan, udah demi Allah. Orang Arab udah biasa itu. Bala wallah. Orang Arab tuh kerjaannya dikit-dikit wallah. Itu udah biasa itu. Orang kita nggak mengenal dikit-dikit demi Allah tuh, nggak mengenal. Orang kita, orang Arab mengenal. Kalau kita kalau ngomong demi Allah udah larinya sumpah aja. Nggak ada sumpah-sumpahan, main-mainan tuh nggak ada. Di kita ini rada sulit untuk mengartikan sumpah-sumpahan. Kalau di Arab udah biasa. Berapa harganya bang baju ini? Yang mana? Yang ini. Warna apa? Kuning. 100.000 demi Allah. Orang Arab itu dikit-dikit demi Allah. Itu udah enak banget. Itu bisa dari pagi sampai malam bisa 1000 kali itu ngomong begitu tuh. Udah biasa dia. Sering begitu tuh. Namanya disebut lagwul yamin. Lagwul yamin. Lagwul yamin. Sumpah yang sia-sia. Namanya disebut lagwul yamin. Sumpah yang sia-sia. Namanya sumpah yang sia-sia. Dikit-dikit demi Allah. Udah makan? Belum, demi Allah. Orang Arab tuh, la wallah. Dikit. Naam wallah. Udah. Itu sering banget itu. Yang menjadi pertanyaan, bila ada orang ngomong begitu, kudu bayar denda apa kagak? Tuh, begitu. Itu pertanyaannya. Kalau ada orang kayak model begitu, tuh, kudu bayar kafarat apa enggak? Dosa apa enggak? Kalau ada yang nanya sama kita, jangan jawab. Lu mau nanya yang kagak. Zaman corona begini bikin puyeng pakai nanya yang kayak begitu nanya. Itu kita orang majelis ndak boleh. Kalau orang nanya kudu dijawab. Kata kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 225 Allah udah jelaskan, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum walaki yu'akhidhukumullahu bima kasabat qulubukum. Allah kagak memperhitungkan. Apa enggak memperhitungkan? Enggak menghukum suruh bayar kafarat billagwi fi aimanikum, bila sumpah yang sia-sia. Apa itu sumpah yang sia-sia? Sumpah yang sia-sia itu apa? Kata Syekh Nawawi, nih biar paham. Qala Syafi'i, tuh kan begitu lanjutannya. Imam Syafi'i berkata, biar paham tentang sumpah yang sia-sia. Yang namanya sumpah yang sia-sia adalah, kata Imam Syafi'i, ucapan orang Arab dikit-dikit. Berapa harganya? 100.000 demi Allah gitu. Mi'at dirham wallah. Udah begitu. Udah makan belum? La wallah. Belum, demi Allah. Enggak makan, kok enggak diminum? Puasa? Tidak, demi Allah. Udah dikit demi Allah mana? Itu namanya sumpah yang sia-sia. Menceplos aja mulut tanpa diniat di hati, kalau itu sebagai menceplos aja, keceplosan, kayak orang latah. Dan udah biasa latah begitu dalam Arab. Orang Arab, la wallah,
bala wallah. Begitu. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari riwayatkan hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud dari Siti Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, laghwul yamin qaulu la wallah bala wallah. Sumpah sia-sia itu ucapan seseorang tidak demi Allah, ya demi Allah. Belum makan demi Allah, udah makan demi Allah. Biasa orang Arab itu namanya disebut laghwul yamin, sumpah yang sia-sia, sumpah yang sia-sia. Sehingga omongannya itu dipertegas dengan mulut pakai demi Allah, tapi hatinya kagak niat sumpah, kagak niat sumpah hatinya. Ada juga yang ngakalin, saya pernah nanya sama seorang kiai, jadi dewan kiai nih, jadi dewan. Oh zaman dulu dah partai 3 nih, kiai nih masa 3. Kita nanya sama Pak Kiai, bagaimana itu sumpah jabatan itu? Ini kalau sampai nggak ngejalanin tugas, aneh nggak kena denda sumpah, aneh nggak ngomong demi Allah nggak, kan sumpahnya bareng-bareng, begitu sumpahnya. Jadi aneh ngomong apa? Saya bilang aja bumi Allah, dengar kagak kata gitu. Saya nggak ngomong demi Allah. Ini bukan ngajarin buat nyonton nih, bukan. Ini kagak jadi kalau bumi Allah. Dia bilang bumi Allah, dengar kagak, kan dengarnya demi Allah kata gitu. Kalau ngomong Allah, jadi andainya leweng nih nggak kena sumpah jabatan ini. Emang kiai mau pintar aja ya, kata kita yang bisa banget dah. Dia nyengir-nyengir aja itu kiai. Jadi laghwul yamin itu bila orang dikit-dikit ngomong demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Kata Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud, tapi dalam hadis Bukhari kata Siti Aisyah doang. Siti Aisyahnya nggak ngomong Nabi. Dan Imam Syafi'i sependapat dengan Siti Aisyah. Begitu mengartikan laghwul yamin. 2 ulama ini ada 4 sih sebetulnya. Saya singkat 2 karena saya nawinya 2 nyebutinnya. Kita nyebutin 2 aja. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Lahir 150. Abu Hanifah wafat tahun 150. Ketemu nggak Imam Syafi'i sama Abu Hanifah? Lah kagak. Abu Hanifah mati, Imam Syafi'i baru brojol. Abu Hanifah bukan begitu laghwul yamin. Kata Abu Hanifah yang namanya laghwul yamin, sumpah sia-sia, bila orang bersumpah tentang sesuatu terjadi, kemudian sesuatu itu tidak terjadi, itu namanya sumpah sia-sia. Demi Allah, tadi Pak Udin lewat gang ini, ternyata kagak. Itu yang kayak begitu menurut Abu Hanifah namanya laghwul yamin, sumpah yang sia-sia, sumpah kagak bener, sumpah kagak bener. Kalau Imam Syafi'i yang disebut sumpah sia-sia, omongan keceplosan, dikit-dikit tidak demi Allah, iya demi Allah. Kalau Abu Hanifah enggak, omongannya disengaja tapi enggak benar, itu namanya sumpah
sia-sia, disengaja enggak benar, itu sumpah sia-sia. Beda dua sudut pandang mengakibatkan konsekuensi hukum beda. Kalau ada orang, demi Allah Bang Udin enggak lewat gang ini, padahal lewat. Kalau kata Imam Syafi'i bayar kafarat, kata Bonifah kagak, emang kagak bener ya, tuh beda. Itu yang makna di bawah tuh Imam Syafi'i tidak mewajibkan kafarat pada masalah pertama yang tidak demi Allah, iya demi Allah. Tapi masalah kedua, Bang Udin enggak lewat gang ini, demi Allah, itu bayar kafarat. Kata Abu Hanifah kagak. Tapi kalau yang orang dagang, tidak demi Allah, orang makan enggak makan, udah kenyang, demi Allah bayar kafarat kalau dia masih lapar. Kalau Abu Hanifah, kalau Imam Syafi'i enggak. Jadi 1000 kali ngomong 1000 kafarat, tinggal hitung aja, 1000 kali 10 piece baju kan lumayan. Imam Syafi'i ringan, laghwul yamin. Jadi yang kudu bakal diperhitung nama Allah yang mana? Walakin yu'ahidzukum bima kasabat qulubukum. Yang diperhitungin, yang jadi dosa, yang kudu bayar kafarat, yang diusahakan oleh hati. Maknanya diniatin dalam hati benar-benar sebagai sumpah atas nama Allah untuk memperkuat apa yang dia omongin. Kan disengaja, demi Allah saya sebagai pemimpin negeri ini akan menjalankan, begitu, itu demi Allah. Kafarat sengaja, bayar denda. Kalau enggak bakal kacau mimpinnya. Kalau udah ingkar janji, repot. Begitu, repot. Kalau saya jadi pemimpin, ada rakyat pengen datang demo, marhaba, 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 silakan. Pas datang, enggak, ditinggal. Lihatin itik. Ada yang kayak begitu di negeri atas angin. Itu ada. Itu begitu. Ini kita enggak boleh sembarang. Jangan dikit-dikit demi Allah, repot. Demi Allah ya enggak usah. Jangan dikit-dikit demi Allah, jangan. Bahaya. Beresiko besar. Nama Allah dibawa-bawa. Terlalu murah. Orang nikah aja saya pribadi kurang setuju. Orang nikah pakai Al-Quran mas kawinnya, saya ndak setuju. Enggak boleh, boleh. Tapi kalau nanya sama saya, enggak setuju. Agamanya boleh, saya enggak mau. Tapi jadi mas kawinnya jangan Quran. Kan ada Quran, ada seperangkat alat sholat, ada duit berapa, 100.000. Dah mas kawinnya duit 100.000, Quran sebagai hadiah, jangan sebagai mas kawin. Akhirnya Quran jadi mas kawin, bener-bener kayak mas kawin, ditaruh aja di para rumah, orang dibaca-baca ampe punya anak 7 tuh Quran gak dibaca-baca. Ada nggak yang model begitu? Namanya menghina Quran. Saya lebih seneng kalau mau mas kawin busana muslimah, biar dia pakai apa kayak. Kan kalau mas kawin dia bakal kenang sama dia, kayak begitu. Jadi kalau mas kawin Quran, seperangkat alat sholat, itu nggak usah disebut, bawaan aja, barang bawaan. Sama seperti pisang parsel, itu kan nggak disebut dengan mas kawin, parsel 89 parsel, kan kagak begitu. Ini mah hadiah aja, nih Quran, ini apa nih, seperangkat alat sholat, hadiah aja. Kalau itu dijadiin mas kawin secara adab, ajarin tuh bini Quran dari Bismillah sampai Anas,
Boro-boro kita aja jarang baca Quran, bacanya WA ribut mulu lagi isinya, mana segrup doang ribut begitu. Ya Allah, mau ngapain? Dapat gaji apa kagak? Dia mau dakur, kita masih ribut. Sampai detik ini masih ada 01, 02 yang ono aja ribut. Kagak, tenang aja, yang atuh jadi menteri, yang atuh jadi presiden, udah enak aja. Kita masih ribut. Ini nggak bener ini. Ada yang model begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Mau ngapain? Jangan. Jadi kalau kasih mukna, ajarin sholat dari mulai takbir sampai salam. Sholatnya begini ya, kan kagak ngasih doang. Jadi kalau kami itu sebagai hadiah mutlakoh, kasih aja. Mas kawinnya mendingan duit 100.000 kek, 50.000 kek. Saya sekarang mas kawinnya masker, boleh sekontainer, kan lumayan ya, kan lagi mahal ya, gitu. Girang kali ya, begitu. Nggak apa, yang penting bernilai aja. Jadi jangan, nama Allah jangan jadiin main-mainan, akhirnya menjadi rendah nilainya. Jangan nama main-mainan begitu, jangan begitu, jangan jadi main-mainan, jangan, nggak bagus. Itu begitu, jangan. Makanya foto-foto ulama jangan ditempel di jalan-jalanan, jangan begitu. Kenapa? Ini ndak bagus. Kasihan tuh ulama kepanasan karena di jalan-jalanan, copotin begitu. Maka pada dicopotin karena kasihan nama ulama. Bukan marah, bukan kasihan. Jangan ampe nih ulama kepanasan, jangan. Tapi ulamanya kagak, yang lihatnya ini yang kepanasan. Kadang susah juga. Laghwul yamin yang bakal diperhitungkan oleh Allah bila sumpah berangkat dari niat sengaja-ngaja bukan keceplosan. Balkana hasilan bikasabil qalbi, bahkan itu muncul dengan usaha hati, niat. Nanti di surat Maidah Allah bakal sampein kayak begini bunyinya, la yu'ahidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'ahidukum bima aqadtumul aiman. Ada tuh surat Maidah nanti. Emang ya sama, bima kasabat qulubukum, emang serius niatnya, serius. Jadi sumpah kalau sia-sia tidak bayar kafarat. Sumpah, kita jangan sumpah demi Allah saya nggak bakal sedekah, dah jangan. Itu yang bagus berkafarat. Orang sedekah bagus kan, kemarin tuh udah tuh materi itu. Wallahu ghafurun halim. Allah itu maha pengampun. Bila kemudian kita tidak ada niatan di hati karena keceplosan, mah kagak dianggap sumpah yang beresiko, kudu bayar kafarat. Kata Nabi, innallaha tajawaza an ummati salasa, Allah maafin dari umatku 3, anil khata, kesalahan, menceplos aja, wanisyan, kelupaan, wa amastukrihu, dan dipaksa. Kalau keterpaksaan sumpah nggak jadi, dipaksa jangan dipaksa, berdasarkan kesadaran. Ala kulli hal, sumpah jangan jadi bahan main-mainan, bahaya. Tapi kalau keceplosan, kalau di kita enggak ada sumpah main-main. Kalau di Arab sering dikit-dikit wallah, dikit-dikit. Kapan nyampe? Kemarin wallah, begitu. Kapan jalannya? Bukrah wallah, besok pagi,
begitu. Nah, itu biasa orang Arab. Dan kita nggak ada sumpah main-main ini, nggak ada di kita orang dalam pandangan Imam Syafi'i. Itulah sumpah main-main. Ala kulli hal, kalau sumpah main-main tidak ada kafarat. Kalau sumpah serius ada kafarat dengan aturan kafaratnya dua. Satu, disuruh pilih antara 3 opsi: merdekakan budak, atau ngasih beras 10 kilo, 10 liter, 10 kilo kepada orang miskin, atau memberi pakaian 10 potong. Ya, 10 potong bahasa kita juga. Itu bagi orang fakir miskin. Kalau ini nggak mampu, duitnya nggak ada, udah miskin, sumpah lagi puasa 3 hari. 3 harinya boleh berturut-turut, boleh terpisah-pisah. Yang penting 3 hari puasanya. Kata Allah dalam surat Al-Maidah, fa illam yajid fasyamu salasati ayyam. Kalau enggak mampu untuk beli pakaian 10 setel, 10 potong, maka puasa 3 hari. Terserah, mau berturut-turut boleh, mau terpisah-pisah boleh, dikredit boleh juga. Inilah materi kita pada pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada takut ada tanya jawab? Ada tanya jawab? Enggak ada. Oh baik. Sebelumnya kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Bapak Muhammad Armis bin Sudirman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima infaknya, diganti berlipat ganda, dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Almarhum Bapak Muhammad Armis, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ada infak dari Bapak Hasan Basri. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Anak-anaknya mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang salihin salihat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, ini teman-teman kami ini alhamdulillah wa syukrillah banyak kepedulian dalam syiar Islam yang dibangun oleh majelis kita ini. Karena itu ini dibantu cetakin kalender juga. Nah, mana dibukanya kayaknya begini nih Pak. Nah iya begitu, dia bakal digantungnya begini kayaknya. Nah dari sini, nah, begitu nantinya. Jadi saudara, kalau kami ini pengen sebagai orang majelis, kita kudu cerdas, kita kudu mengambil manfaat yang jauh lebih banyak. Kata Nabi dalam hadis Sahihul Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang pakai wa innamal li tulam tulil milik, diberikan, dimiliki oleh orang sebanyak yang dia niat. Bila niatnya dikit, maka hasilnya dikit. Kalau niatnya banyak, hasilnya banyak. Bila niatnya dunia, hasilnya dunia. Bila niatnya akhirat, hasilnya akhirat. Bila niatnya dunia dan akhirat, hasilnya juga dunia dan akhirat. Karena itu, berbicara kalender ini, kami nggak mau jamaah beli. Itu kalau buat kami rugi. Kami itu begitu, rugi.
rugi beli segitu, tapi niatnya kayak begini-begini nih, infak aja, kan uangnya semuanya buat pesantren juga. Jadi niatnya kita sodakoh tapi dapat hadiah kalender, begitu kan niatnya sodakoh, awet terus aja sampai kiamat, ganjarannya gede. 50.000 jadi infaknya 50.000 lebih, boleh nggak bang? Oh boleh, lebih boleh. Nah ini boleh kredit enggak ini? Jadi bisa saja lah, jangan dibikin susah. Enggak mesti kemudian diambil minggu besok, enggak juga, enggak apa-apa. Januari 2021 boleh, sampai Desember 31 Desember 2021 boleh sampai begitu. Wah nyengir ini abang kita ini. Enggak boleh kalau sampai Desember 2021 mah sampai habis. Sampai habis 50.000 dibagi 365 hari, ya dikit dah. Enggak apa-apa. Tapi kalau boleh kami memohon, kalau kita punya teman, ya ajak saja berbagi. Ini infak pesantren. Kalau waktunya luas ditengok, yang kita bantu-bantu ini kan biar girang juga. Oh ini yang dibantu tuh, begitu, gitu. Dia pakai aja mapnya, kau selibat, ya, iya. Ada tulisannya kebun kopi, bawahnya itu Pondok Betung pasti. Tinggal ikuti map itu aja udah nyampe di mapnya. Jadi kalau punya teman, bawa aja, bagi temannya. Jadi setidak-tidaknya dapat manfaat. Kita begitu, teman kita bantu dari kalender itu, kan kita juga dapat ganjaran. Adalu alal khair kafailih. Orang yang nunjukin kepada kebajikan kan bernilai juga sama seperti pelakunya, kan bagus kalau kita punya itu, begitu. Tapi jangan dibikin susah, jangan, nggak mesti besok lah, nggak mesti, boleh saja. Begitu juga bila ada barangkali, ya kan banyak guru-guru barangkali ada yang bagi kalender, niatnya jangan beli, jangan rugi. Kalau kami kurang mau teman-teman majlis, ganjaran yang gede kan dipakai ruku sujud, umumnya Masjid Al-Ikhlas bikin kalender kan bagus, dia terus pakai ruku sujud kan terus gak berganja. Kalau beli kan kali itu doang dapat duitnya, dapat ganjarannya, kan rugi gitu. Jadi niatnya berbagi aja, niatnya. Kalau kami lebih senang begitu. Karena itu kami baca Fatihah. Terima kasih kepada teman-teman pengurus Nurul Fikri dengan edaran kalendernya itu. Begitu, mudah-mudahan saudara kita yang mengambil atau yang membantu mengedarkan buat sanak famili atau handai taulannya, moga-moga Allah beri usaha-usahanya lancar, dan moga-moga Allah beri rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Anak-anak yang dipendidikan dapat ilmu yang manfaat, anak-anaknya yang bekerja dapat pekerjaan yang barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bila diniatkan untuk keluarga yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna. Bila diniatkan untuk keluarga yang sudah meninggal sanak famili, moga kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Dengan edaran kalender itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sabab segala hajat bapak dan ibu semuanya dikabul, diwujudkan dan dimudahkan oleh Allah, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Al-Fatihah.